أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا
ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Namun barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas atau darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. 146. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Maksudnya adalah mohon maaf kami tidak menemukan keterangannya karena di sini langsung ke nomor 328. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaan mereka, dan sungguh kami Maha benar. 147. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. 148. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun.
Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mengira. 149. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah, maka kalau dia menghendaki niscaya kamu semua mendapat petunjuk. 150. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberi kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman pada akhirat dan mereka mempersekutukan Tuhan. 151. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya yang dibenarkan oleh syariat seperti qisas, membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Ayat 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. 154. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhan mereka. Hadis seputar ayat 143 sampai 144. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menuntut ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh atau untuk mendebat para ulama atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu orang-orang jahiliyah biasa makan beberapa macam makanan dan meninggalkan beberapa makanan karena merasa jijik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan menurunkan kitabnya serta menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maka apa yang Allah halalkan adalah halal, apa yang Allah haramkan adalah haram, dan apa yang Allah diamkan maka hukumnya dimaafkan. Hadis riwayat Abu Daud. Asbabun Nuzul ayat 145. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang jahiliyah yang terbiasa memakan sesuatu dan meninggalkan sebagian makanan yang lain semau mereka. Hadis riwayat Ibnu Mardawai dan Hakim. Ayatnya adalah, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Namun barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadis seputar ayat 147. Dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaanku sebagai utusan Allah adalah seperti seorang lelaki yang mendatangi kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya engkau telah melihat dengan mata kepala sendiri sekelompok pasukan. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, carilah keselamatan. Sebagian kaumnya ada yang patuh, malam-malam mereka berangkat dengan tidak terburu-buru, sebagian lagi ada yang mendustakan, sampai pada pagi hari mereka masih berada di tempatnya. Pada pagi itu pula pasukan tersebut menghancurkan mereka hingga tidak ada yang tersisa. Itu adalah perumpamaan orang yang patuh kepadaku dan mengikuti ajaran yang aku bawa, serta perumpamaan orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 148. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka dipercepat tindakan hukum atas dosanya di dunia, dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan, maka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi.
Ayat 151. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. 154. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhan mereka. Hadis seputar ayat. 1. Dari Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. 2. Dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegar di jalan kebenaran hingga keputusan Allah datang kepada mereka, dan mereka selalu tegar berada di jalan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. Itulah surat Al-An'am yang telah kita bacakan dari ayat 145 sampai dengan ayat 154. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.